Bang, goyang. Aman. Bang, Hah? gue goyang. Pegang lo. Cepat kelihatan. Lu ngapain bang malam-malam? Kerja cari duit. Kau kira gampang ke hidup di jalan nih. Hai cantik. Lagi ngapain? Tanda tenaga ada aku kan? Udah ada pacar belum? Belum. Godain aku dong. Aku panas banget lah. Aku mati nanti kepanasan. Jangan. Jangan gitu, jangan mati lo. Nanti aku sendiri dong. Aku seneng kan? Masa ceceku ke Indonesia sendirian? Nggak apa-apa. Jadi cewek-cewek di country dah. Ya jago tuh sendiri itu di country ke aku. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita menyeberang dari Kalimantan menuju ke Sulawesi menggunakan kapal. Setibanya di Sulawesi, kami singgah sebentar di Kabupaten Sidrap dan menginap di polsek terdekat. Perjalanan pun dilanjutkan kembali menuju ke kota Makassar, yaitu ibu kota dari Sulawesi Selatan. Dan kita numpang menginap di tempat badeboy kita, yaitu Om Yongki. Dan sekarang kita akan ikuti Om Yongki untuk keliling sekitar kota Makassar menggunakan mobil beliau. Jadi kita kenal dengan Om Yongki itu adalah dari Facebook. Kita sering posting karena kemudian beliau kasih rute perjalanan yang cukup menarik, dan saya merasa oh orang ini udah pernah keliling nih, keliling Sulawesi. Wah, that's why kita ketemu beliau. Dah Bambang. Malam ini kita diajak Om Yongki kuliner dulu ya di Makassar. Akhirnya kita sampai di Palu Basah Serigala, yang merupakan salah satu makanan khas Makassar yang terkenal dan wajib banget dicoba. Dan sekarang kita sudah sampai di tempat makan yang ada Palu Basah Serigala. Namanya ras dan cadas. Jadi Om Yongki bawa kita karena ini makanan wajib kalau main ke Makassar. Aslinya ini makanannya betul-betul asli khas Makassar ya. Ini makanan khas Makassar, rasanya kok menyusul ya. Dan kemudian sih ada satu menu tambahan kayak namanya alas. Alas tuh adalah telur mentah ya. Telur mentah, telur ayam kampung. Telur mentah yang lu masukin ke sini gitu loh. Cuma kuningnya aja dia dikasih masuk. Oh, tanpa yang itu ya. Pipinya. Dan untuk makan palu basah tuh kamu disediakan juga serundeng. Oke. Dan juga kita punya nama itu adalah limau. Apa limau ini? Jeruk. Jeruk. Ya, jeruk. Kita coba dulu ya. Oh, Aduklah telurnya. dia mirip kayak aroma khas dari bubur pedas Kalimantan Barat. Kunyitnya langsung terasa dan ada rasa aroma kelapa kok ya. Segar. Asalnya enak. Ini cocok kok kasih jeruk sama kasih cabai dikit. Dagingnya itu buat serigala ya. Serigala itu nama jalannya. Jadi ini daging sapi boy. Cuman dia udah tuh tipe daging keras kayak biasa. Nggak ada daging pipi. Pipi tuh yang pipinya sapi itu loh, yang lembut. Saya coba daging pipinya dulu ya. Rasanya kayak kamu lagi punya daging yang di dekat tulang-tulang rawan, kayak rasa kolagen itu. Saya kasih skor 8,5 untuk rasa palu basah. Enak. Daging yang sapi biasanya itu kenyal banget, dia nggak alot, dia kenyal. Ini wangi ya. Nah, wajib tambah serundeng, lebih enak. Bisa dilihat ya boy, Palu Basah Serigala ini sudah terkenal dan banyak banget piagam penghargaannya. Jadi kalian jika ada main ke Makassar wajib dicobain ini.
Setelah selesai menikmati palu basah serigala, kita diajak lagi sama Om Yongki ke kuliner malam yang tidak boleh terlewatkan, yaitu pisang epe. Dan sekarang Om Yongki bawa kita untuk main-main ke Pantai Losari yang terkenal banget. Tapi kita bukan di pusat Pantai Losarinya, kita berada di samping-sampingnya. Dan kita wajib mencoba, namanya adalah pisang epe ya. Makanan khas Makassar. Per porsinya cuma Rp12.000. Kamu dapat 3 potong pisang epe plus kuahnya. Oke. Oke, jadi dia ada banyak sausnya, dari saus original sampai ada sausnya durian, ada apa? Sirsa atau apa? Keju. Keju, banyak varian. Dan ternyata ada side dish-nya yang cukup menarik, yaitu adalah jus alpukat. Ini rekomendasi dari Om Yongki dan ternyata sangat enak, sangat kental. Harganya cuma 13.000. Dan pas kami nanya, ternyata harga alpukat sini itu murah, sekilo hanya Rp15.000. Ya Om, Kurang lebih seperti itu. gila banget boy. I love Makassar. Yuk kita coba dulu. Oke, kita akan coba mulai dari ori dulu Ini boy. kan Nih ori. dikit ya, banyak banget. Udah cukup. Udah, orang cuma pisang kokok kecil. Iya, Cuma karena pisang. ini nggak ada Nggak bikin gemuk. kalorinya, nggak ada. Baru dia kan gula merah, nggak bikin ngano, nggak bikin diet, Oi. diabetes. Aman. Aman. Gimana rasanya? Ini oli lucu. Ini pakai gula aren ya? Iya. Enggak, ini gula biasa. Gula Ini baru merah. gula aren. Gula aren loh. Pisangnya asam ya? Pisang asli, pisang Ya, tapi dia tuh asam yang enak. pisang kokok. Dan dia nggak terlalu manis, dia tuh nggak enak. Siapa itu namanya? Dan Ini yang dia tuh ada bau khas apa ya, bekas dipanggang, jadi ada crispy agak bau gosong yang menyenangkan. Asap. Nah, original nice. Ini yang durian. Ini apa? durian. Durian. Ini duriannya. Kayaknya iya, coba ambil. Coba dikit. Gue coba ini dulu ya. Kalau Ah. ini kau. Duriannya. Harga berapa sama? Ini kalau ini 12, ini 13. Beda 1.000 dan kau dapat potongan daging durian asli boy, gila nak. Nah, Nih, coba ya, ini yang rasa durian. Oh, cuma duriannya terasa banget. dia sama kayak yang original, tapi pas kau makan tuh aroma durian tuh langsung Durian banget. dan sama, dia nggak terlalu manis, good. I love pisang epe. Dia tuh manisnya nggak over. Dan kemudian kalau yang rasa durian itu saya suka sih, itu aroma durian itu enak banget. Durian dan pisang cocok. Makassar tuh tempat untuk pacaran yang paling murah meriah Ciboy. Hanya modal apa ST bawa pagi Sama keripik 5.000 udah jadi. 5.000 ke pacaran. Kenapa? View Losari itu gratis boy. Kayak ini kita makan 12.000 ya. Kau bisa pacaran sambil tengok laut. Jadi kalau kalian udah pacar 5 tahun pun putus tuh nggak rugi. Ruginya nggak banyak lah gitu loh. Maksudnya ya tetap low budget. Kalau Jakarta kalau udah habisan puluhan juta tuh rugi besar. Gitu. Jadi sudah ada berapa mantan? Jangan ya jadi bahas ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Hai, yes, selamat malam. Sekarang ini di jam 12:15 malam. Masih bersama dengan Om Yongki di sini. Kita berhenti mendadak di tepi jalan. Kenapa? Karena tadi ada keramaian, ramai banget. Dan kayaknya kami kira ada event apa. Rupanya ada lomba lari. Dan semuanya heboh. Dan kami nggak pernah lihat event ini dimanapun. Kata Om Yongki, ini udah terjadi selama 2 tahun ya Om? Iya, kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi ini Semenjak kalau masuk bulan Ramadan, saat Ramadan. untuk artinya untuk mencegah hal-hal yang negatif ya, mereka bikin kayak gitu yang positif ya. Salah satunya lomba lari. Keren banget lah. Gila. Dan semuanya heboh berteriak. Seru banget. Ini Makassar lucu banget. Lucu Makassar. Ini dia suasana lomba lari di tengah malam. Unik banget ya. Dan gila boy, banyak banget yang nonton. Kau tengoklah boy, sampai manjat-manjat pohon. Gila bala. Mantap sekali kota Makassar. Dari info yang kami dapat, balapan lari ini sekarang dijadikan perlombaan resmi oleh pemerintah kota Makassar. Setelah ikut sorak-sorakan di sini, kita pulang dulu ya boy. Sudah malam. Selamat pagi Bada Boy. Ini dia view ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur.
dan merupakan pusat kota terbesar ke-7 di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa. Kota Makassar merupakan kota yang berdekatan dengan pantai yang membentang di sepanjang koridor barat dan utara, dan juga terkenal sebagai waterfront city. Sekarang kita lagi membahas dengan Om Yongki. Bagusnya kita mulai dari mana dulu untuk mengelilingi Sulawesi. Soalnya kita benar-benar bingung banget mulai dari mana agar tidak melewatkan spot-spot terbaik di Sulawesi ini. Serta kami juga menanyakan kepada Om Yongki bagaimana medan-medan jalan yang kita lewati. Setelah menemukan banyak insight baru dari Om Yongki, sekarang kita lanjut kuliner dulu ya boy di Warung Alto. Warung Alto ini terkenal karena sajian di sini semuanya makanan khas Toraja loh. Dan sekarang kita sudah tiba di salah satu rumah makan khas di Makassar yang menyediakan menu dari B2 boy ya. Diajak lagi dengan Om Yongki di sini dan ternyata tuh sih rame banget dikunjungi oleh orang-orang Makassar untuk kuliner dari B2 ini. Dan kita sudah pesan beberapa. Riana pesan B2 kecap, saya pesan yang versi panggang. Dan kita juga kedatangan dengan sayur pangi ya. Ini nggak pernah saya lihat dimanapun. Ini penasaran banget. Jadi Dan ini sayur tutu. Dan untuk harganya itu cukup affordable bagi saya karena ini daging boy. Ini daging B2 dan harganya cukup menarik. Menunya sudah ada. Dan juga untuk sayurnya ini ada banyak pilihan ya. Kalau Om Yongki pilihnya sayur tutu boy. Itu kayak daun ubi yang ditumbuk-tumbuk ya. Tapi dia nggak sehancur yang ala Dayak kita ketemu di pas Kalimantan. Ini ada sini. Ya tes dulu untuk sayur pangi. Bisa sendoknya satu, Bu. Sendok Oh, dua lah. teksturnya tuh kayak rebung. Rebung Ya ya. kan? Rebung, kemudian ini kayak disemur, pedas pastinya. Dan ini ada aroma asam. Tapi bukan asam dari jeruk. Ini emang khasnya dia. Nice. Yang kedua. Coba ya, sayur Ya, tutu. cabut ya. Taruh dulu ya. Oh, iya. Wangi daun mentahnya tuh. Ini preferensi masing-masing ya. Ada suka dan enggak. Tapi karena direbus itu wangi daging B2-nya itu jadi kemasukan ubinya juga. Ini favoritnya si Bang Yongki. Coba lah. Sekarang saya mau tes lagi untuk B2 panggangnya, boy. Jadi ini nggak ada bumbu yang gimana kelihatan. Jadi hanya dicocol dengan sambal. Kita coba ya. Udah kasih limau. Udah kasih limau ya. Jadi jeruk. Oh. Ini tipe yang kenyal. Wah, Coba yang kecap nggak? dia panggangnya bagus sih. Coba Ini yang kecap aroma nggak? awang kena. Kayak di rumah ya kita masak itu. Tipikal babi kecap yang tuh, yang manis. Rumahan. Dia nggak terlalu lembut, tapi dia kenyalnya tuh enak. Itu pas kamu gigit tuh, lebih berasa kalau lagi makan daging gitu. Melawan dia. Lembut banget ya dagingnya. Nggak, Coba yang saya kuahnya. komenin 30.000 ojang dan sudah dapat free soup. Puasanya. Ada di sana. Oh, Segar banget kan. weh enak Dia tuh kuah yang ringan, jadi enak buat ya kau sambil makan sama nasi. Minyaknya nggak terlalu over. Dan daun bawang seledrinya tuh bikin rasa tuh makin wangi. Kalau untuk pendatang yang datang ke Makassar wajib kesini lah kalau suka makan B2. Nah, Recommended banget lah. nice. Jadi kita dikasih menu tambahan. Wih. Sup kacang merah. Kami kira itu kacang merah manis, bukan. Dia adalah daging B2 yang direbus dengan kacang merah. Ya ini biasanya favorit Liana. Coba. Kita coba ya. Oh, dia sama kayak sup yang kita makan. Cuman aromanya lebih keras karena kan daging di dalam nih. Plus dia ada manis-manisnya dari kacang merah. Oke, jadi kita lagi makan ya, dan kemudian warung makannya kasih kita tambahan menu lagi, boy. Ini adalah B2 goreng, boy. Oh, nice. Oh, nice. Hati-hati. Dia B2 goreng tetap tipis. Nggak terlalu asin, gurihnya enak. Ini pasti favorit Diana banget. Buka juicy-nya. Gimana? Enak. Pakai goreng dia tuh juicy banget ya. Lembut banget.
Biasanya orang makan babi kan agak alot kan, ini enggak loh. Setelah selesai makan, kita mau pulang mandi dan bersiap-siap keliling kota Makassar dulu ya, Boy. Dan hai, kita lagi menyetir ini di hari Sabtu di jam 12 siang di Makassar. Ini beberapa ya ruas jalan yang ada di Makassar. Dia tuh luas ya, dan dia nggak terlalu macet. Tapi ya ada momen-momen tertentu yang bikin ya agak ramai. Berarti boleh dibilang dalam Makassar tuh nggak macet, Boy. Makassar itu ramai. Lalu Makassar itu benar-benar buat kita takjub banget. Karena ini kota yang sangat-sangat mega. Banyak bangunan-bangunan bagus dan tinggi-tinggi bangunannya. Akhirnya kita sampai di jembatan yang terkenal di daerah CPI, yaitu Jembatan Pinisi yang memiliki 6 tiang baja setinggi 30 meter di setiap sisinya. Lokasi ini juga merupakan spot yang instagramable banget. Banyak diabadikan oleh wisatawan jika berkunjung ke daerah CPI ini. Central Point of Indonesia atau CPI ditujukan sebagai pusat bisnis global terpadu. Tempat ini dibangun di kawasan reklamasi seluas 157 hektar yang menghadap langsung ke laut lepas di Selat Makassar. Kawasan Center of Indonesia ini juga dihiasi dengan bola dunia yang menjadi landmark baru. Replika bola dunia tersebut menjadi spot foto favorit juga. Dan kita sudah berada di kawasan CPI ya, Central Point of Indonesia yang ada di Makassar. Dan pengalaman kami di situ sangat keren karena jalannya luas, mulus banget. Semua didesain yang sangat indah karena ini adalah daerah reklamasi, Boy. Jadi tata kotanya jelas, the best. Ini keren banget. Makassar keren. Center Point of Indonesia ini disebut-sebut sebagai jantung kota Makassar karena keindahan tempatnya yang berada di tengah pantai Losari. Ini adalah area perrokoan yang ada di daerah CPI, Boy. Wih, keren, gila. Ini gedung-gedung masih baru, jadi masih belum terlalu ramai, belum penuh. Disewa oleh tenanya maybe gitu kan. Tapi, wih, ini tuh kayak epic, coy. Meski kawasan ini masih dalam proses pembangunan, CPI sudah menjadi magnet bagi warga Makassar melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga, rekreasi, dan berfoto-foto cantik di berbagai sudut yang ikonik ini. Dan kita sudah sampai di area yang elit banget di daerah CPI, Central Point of Indonesia. Bambang diparkir dan sangat bahagia. Dan di daerah sini itu banyak banget toko-toko elit dari Starbucks, lalu ada launch-launch dan kafe-kafe elit, bahkan ada barang brand yang cukup terkenal di Jakarta itu Gyukaku, Boy. Beb, itu bukan brand, Beb, itu makanan, Beb. Nah, intinya itulah ya. Nah, Riana lebih tahu soal makanan, kan saya jarang makan gituan. Dan intinya dari tempat ini tuh sangat elit dan rasanya kayak bukan Sulawesi. Ini macam di Peak Jakarta. Dan bahkan lebih rapi lagi. Kenapa? Lebih sepi. Jadi enggak padat banget kayak Jakarta. Jadi Makassar itu adalah tempat yang sangat balance. Kamu dapat kemewahan, kamu dapat keindahan dari alam, dan masih dalam tahap yang moderate, tidak terlalu penuh dengan penduduknya. So, layak kunjungi ke Makassar. Jadi tempat yang indah ini, sebagai informasi, adalah dulunya tempat reklamasi. Jadi tempat kita berdiri sekarang ada laut. Jadi di bagian samping-samping ini dipenuhi bebatuan yang untuk menghalangi ombak, dan ternyata batu itu diimpor, batu marmer dari sebuah daerah di Sulawesi, saya lupa apa namanya. Dan seperti pemandangan di Kalimantan Timur, di bagian belakang kita juga banyak banget kapal-kapal besar. Cuma sebenarnya itu bukan kapal batu bara, itu lebih ke arah kapal minyak. Dan di tengah-tengah sana bisa kelihatan ada sebuah pulau kecil, saya lupa apa nama pulaunya. Tapi orang-orang Makassar itu bisa pergi wisata ke arah pulau itu, Boy. Jadi Makassar itu adalah sebuah kota yang mega banget dan sudah diinvest sama Ciputra Group untuk dibuat kayak reklamasi. Jadi ya mirip Balikpapan lah ya. Ini sudah seperti peak yang kedua. Menarik kan? Awalnya kami kira area pantai yang di tengah kota itu bakal agak kumuh atau kotor. Ternyata lain ya, di daerah sini Makassar, pantai itu bersih-bersih even di tengah kota. Jadi kamu nggak ketemukan kayak sampah-sampah kayak botol minum atau apapun di daerah pantainya. Lautnya juga saya pikir keruh, ternyata pas saya lihat agak dekat, jernih loh lautnya, keren ya. Di daerah CPI ini juga terkenal dengan Masjid 99 Kubah yang merupakan masjid terbesar di Sulawesi dan memiliki 2 lantai. Unik banget ya arsitekturnya. Kita lagi bersama Bader Boy Sulawesi Selatan, Makassar.
Foto dulu. Dan setelah berbincang hangat dengan para Badeboy Makassar, ternyata kita ditawarkan untuk pindah ke komplek Badeboy. Jadi kita akan pindah rumah lagi ya boy. Dan setelah kita bertemu dengan para Badeboy di Makassar ya, foto-foto selesai dan kami diundang untuk parkir ya, menginap di komplek rumah mereka. Jadi tanpa basa-basi, Bambang kita pindahkan ya dari lokasi yang di Jam Perintis, karena kan memang lumayan jauh tuh ke kota, sekitar 40 menit baru sampai kota. Jadi Bambang kita parkirkan di daerah waterfront, itulah nama Waterfront City kalau nggak salah. Ini di bagian fasumnya ini ya. Jadi ini adalah sebuah komplek yang klaster, dijaga dengan satpam 24 jam, jadi pasti lebih aman. Dan kita diperbolehkan untuk menggunakan WC dari rumah mereka. Bukan hanya WC-nya, bahkan mereka juga memberikan kita kunci PIN rumahnya. Jadi kita bisa masuk rumahnya lalu lalang. Karena saya nggak enak, tapi sudahlah, kita terima kebaikan dari Badeboy. Thank you. Dan sekarang tanpa basa-basi, kita mau mandi dulu. Setelah mandi, kita mau jalan-jalan dulu di sekitar tepian kota Makassar dulu ya boy. Sekarang kita lagi berada di tepian jalan Makassar, agak ribut memang, tapi di belakang saya menemukan sebuah hal yang menarik boy. Tuh, ada susu. Jadi di sini menjual jeruk yang ukurannya sebesar kelapa boy. Ini jeruk yang biasa kami sebut dengan jeruk Bali. Tapi di sini namanya adalah jeruk pangkep yang harganya 10.000 per biji. Dan dia ada beberapa varian, ada varian warna merah, varian warna putih, dan ada varian banci namanya. Menarik kan? Jadi habis beli langsung bisa request minta kupas. Menariknya adalah di sini mereka tuh makan jeruk dengan cara dikasih belacan. Belacan, garam, cabe. Terasi. Enak. Thank you, kasih Mas. Sangat menarik banget orang Makassar kan. Nanti kita coba ya. Setelah selesai membeli jeruk pangkep, kita kembali dulu ke Bambang. Dan hai malam Badeboy. Jadi malam-malam gini mumpung cuaca lagi cukup dingin, kita seperti biasa harus proses maintenance Bambang. Aku nih mau ngecek itu boy. Solar panel tuh dari siang trik banget. Dia tuh cuma ngecas maksimal di 160 WP, 160 watt. Padahal saya kan belinya kan 2 panel, 160 totalnya ditotalin tuh 320 WP. Cuma dia tuh maksimal 160 doang. Nggak tahu kenapa. Mungkin kabelnya ada yang nggak kecol atau gimana kan? Paralelnya, karena kan itu kan 2 solar panel diparalelkan. Nah, saya mau ngecek kabelnya dulu. Oh ya, ini adalah tangga yang kita pinjam dari Suk Frankie ya. Kita ke rumahnya minjam tangga. Bisa. Saya pun tak tahu apa yang saya perbuat. Kita tak ngerti soal panel. Cuma saya hanya mau ngecek kabel itu kemana sebenarnya. Aku butuh itu, Beb. Kain lap basah. Kain lap basah ya? Anak, susu kami ada, tenang. Gak lengkap. apa-apa. Woi! Ini ada kain lap. Bang, goyang! Aman. Bang! Hah? Dia goyang! Pegang lah. Cepat kelihatan. Ah! Itu mau diinjak ah? Boleh lah. Sopannya lah. Bukan soal panelnya, aku injak atapnya Bambang. Wih, retak. Wih, seram. Saya aku perlu senter. Alah, senter di sana. Iya, Kamu turun lah, kau jangan naik sini, ngapain? Woi. Nah, Campak sini. campak. Thank you, Dak. Lu ngapain bang malam-malam? Kerja cari duit. Kau kira gampang ke hidup di jalan nih. Nah boy, ini kondisi solar panel Bambang di atas ini boy. Itu tuh debu-debu yang tadi belum dilap. Nah ini udah dilap, jadi udah lebih bersih. Dan kemudian yang parahnya adalah teta ini itu tuh. Ini exhaust fan kita. Terus tahun nggak pernah saya lihat. Rupanya tuh, kau tengok tuh. Debunya tuh nempel Ini. gila tuh. Hitam dah. Hah? Nah kita Jangan. lap dulu. Oh, ini udah bekasnya hitam sekali. Ah! Oi, oh iya, bentar. Oh cipala kau. Kau lempar ke pantat aku macam mana aku nak ambil? Jangan lempar ah! Rusak meteran aku. Langsung kebuka dua dia. Aku udah bilang itu plastik Ocipala yang harga 3.000 aku beli itu cepat. Ah udah. Rusak.
Aku kasih tau bapak aku kau. Alamak Tuhan. Sini kamu mau aku mau cuci. Ngaci pala. Lempar. Thank you. Aku tuh mau sekalian ngecek ukuran yang sisa papan atas nih. Tujuannya biar mau nambah solar panel kalau bisa. Kita mau nambah solar panel. Mana cetak berapa? Kalau kayak gini mah dia memang makin kotor karena dia udah tebal. Kok harus pelan-pelan lap. Masih ada tisu basah kok. Iya. Lah balok. Karena kebetulan kita ada tangga untuk manjat atap, kita sekalian bersihkan semuanya ya. Gila bala, ini kotor banget si Bambang. Soalnya membersihkan perkabelan Bambang yang cukup berantakan. Bagian exhaust ini juga harus kita bersihkan karena ya ini bagian sering kotor banget, debunya bertumpuk banget. Ngapain Beb? Rajinnya dia bersih-bersih, kau tengok. Mantap jiwa. Oi. Jadi bangga aku mau mati deh. Ini mau diapain? Mau di itu cuci? Aku kepanasan dong, Beb. Udah kau lap yang lain Lu loh. terakhir ya lah. Aku urusin ini loh. Tunggu aku kelarin ini loh. Nah aku mau sekali ngelem ini nah. Kan aku mau bikin itu. Bikin apa jendelanya. Dulu lah, aku panas banget lah. Aku mati nanti kepanasan, Jon. Jangan gitu, jangan mati lo. Nanti aku sendiri dong. Aku seneng kan. Masa cacaku ke Indonesia sendirian? Nggak apa-apa. Jadi cewek-cewek di country dah. Dia jago tuh sendiri itu di country ke aku. Lah, tahan turun. Ini. Ininya kok sampai jatuh sini. Cepat kau lap. Sakit akan aku. Apa tersilang? Dia minta beli baru dah, Beb. Oh lah. Enggak lah, Bambang ini masih bagus. Kita tak boleh jaga. Berarti baik debu. Tuh debu bawah banyak tuh. Meskipun cukup melelahkan, tapi membersihkan Bambang ini adalah bagian yang sangat kami sukai. Karena ini rasanya seperti main dengan rumah kita. Lucu banget sih. Apa? Oji. Apa? Hai cantik. Ngapain? Ada tenaga dah aku, kan. Udah ada pacar belum? Belum. Godain aku dong. Tunggu ya. Sabar. Pakai senter sakit benar kepala aku nih. Aduh. Nah, ambil lah. Bisa. Coba lah. Kepala aku juga mau patah dah. Aku kira cuma kau doang. Coba. Ih, kamu jangan gituin aku dong. Aku udah punya istri. Au! Udah malam kau nih. Dah. Kita tutup ya. Ya. Sesi bersih-bersih seperti ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu. Karena di sini juga kita bisa melihat sebenarnya kondisi Bambang itu udah bagaimana sih dipakai. Mau ngapain? Hah? Begete. Begitu. Dan akhirnya setelah bersih-bersih, sekian lamanya pinggang kami berdua hampir patah ya. Jadi rewardnya adalah kita akan makan jeruk pangkep. Nah boy, garam yang apa? Yang tadi ini, boy, ini yang tadi kita beli. Si apa jeruk Bali, kita sebut jeruk pangkep. Ini bentuknya kayak jeruk Bali biasa, dan dia nggak terlalu manis, juga agak asam. Tapi pas dicocol ke sini, rupanya enak. Di luar dugaan, sangat mengejutkan. Awalnya rasa agak aneh. Bagaimana cara kau makan jeruk kayak gini sama
cabai terasi sama garam. Rupanya enak. Asin, asam, manis, pedas. Ini ilmu baru. Enak pula. Mantap. Resep Makassar, mantap. Setelah selesai menikmati jeruk, kita lelah banget boy. Dan kita mau istirahat dulu ya. Dan sekian dulu episode kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai sekarang. Dan tenang saja boy, karena di minggu depan kita akan mengeksplor lebih lengkap lagi di daerah Sulawesi ini. So, buat kamu yang mau tahu lebih detail, kamu bisa follow di IG kita. Karena di sini kita akan update setiap harinya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even breathes. Scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck. Masih mantan ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!